Ya, kami lanjutkan dan saya langsung ingin kembali ngobrol sebentar dengan Ibu Siti Rokayah yang tersambung bersama Sapa Indonesia melalui Skype dari Garut, Jawa Barat. Ibu Siti Rokayah masih bersama kami ya, masih mendengar jelas Bu suara saya? Iya. Ya, ini Kang Asep mau tanya-tanya, silakan Kang Asep. Bu, waktu acara mediasi, Ibu dipertemukan nggak sama anak Ibu? Pertemukan. Terus gimana anak Ibu sikapnya ke Ibu gitu? Biasa-biasa aja. Oh. Ibu pernah nggak nanya, udah Teteh sama Ibu nanti dibayar uang 20 juta mah jangan nuntut 1,8. Pernah nggak Ibu mengatakan itu? Cuman gini aja, dia tuh minta setengahnya. Oh, minta rumah setengahnya gitu. Ya. Oh. Terus pernah? Enggak setengahnya, mau ngasih 100 juta aja. Ya, untuk anak-anak 13 terus harus semuanya kebagi gitu. Oh, jadi rumah itu dihargakan 100 juta, suruh dibagi yang 13 anak Ibu semua gitu. Iya. Dengan uang dia ngasih 100 juta. Bukan yang 100 juta mau ngasih sama dia gitu. Oh. Ibunya mau sanggup bayar 100 juta. Oh, Ibu anggap 100 juta, dari uang 20 juta, Ibu bayar 100 juta gitu. Iya. Ya. Oh. Kalau laku rumah gitu. Kalau laku rumah, dia mau dikasih 100 juta. Sama Ibu. Nah, tapi dia nggak mau, Bu. Dia mau nggak, Bu? Bagi-bagi sama anak-anak yang 12 kayak gitu. Oh, begitu. Ya. Bu, maaf punten ya sekali lagi. Pernah nggak misalkan sebelum kejadian Lebaran itu anak Ibu datang ke Ibu gitu kan? Biasanya orang Garut, abdi orang Garut Ibu, ya orang Sandinya Ibu. Nah, kumpul gitu. Semuanya ya. Semuanya gitu. Lebaran kumpul putra-putri Ibu termasuk. Ya, waktu Lebaran kemarin saya nggak datang. Tidak datang. Ya. Semuanya kumpul di sini anak-anak. Cuman satu itu yang nggak datang. Iya. Menantunya datang juga enggak? Enggak. Ketemu tuh waktu nyuruh itu Dipanggil pengadilan. Oh. Gitu. Ya. Ya, makasih Ibu, punten, makasih banyak Ibu. Ya. Nah itu tadi ngobrol karena Kang Asep pengen tahu ini udah pernah kumpul belum keluarga atau apa gitu ya. Kalau Kang Dedi sendiri kan kemarin ketemu sama Ibu. Ibu punten ya, saya ngobrol dulu sama Kang Dedi nih. Ibu tunggu sebentar ya. Nah Kang Dedi kan ketemu sama Ibu. Apa yang Kang Dedi tangkap sebetulnya dari apa yang dialami oleh Ibu Siti Rokayah? Yang ditangkap adalah yang pertama bahwa ibu sudah memiliki kesanggupan untuk membayar 100 juta pada anaknya dengan pola rumahnya dijual kemudian itu dibagi. Barusan Ibu jelaskan. Yang barusan dijelaskan. Yang kedua ada sebuah kerinduan dari seorang ibu pada seorang anak untuk bertemu, untuk memeluknya penuh dengan cinta kasih. Saya nggak tahan kalau lihat itu disampaikan Ibu. Ya disampaikan. Pada saya disampaikan ada kerinduan dan saya meminta walaupun ibu digugat, tolong dalam hati ibu tidak boleh ada kebencian dan rasa marah pada anak ibu. Dan ibunya mengatakan, saya tidak membencinya, saya tidak marah, saya tetap menyayanginya. Cuman kalau untuk urusan gugatan 1,8, saya akan mempertahankannya. Dan amanat pada saya pun ibu, jangan mengikuti keinginannya. Sudahlah hutangnya 20 juta kan sama Kang Dedi sudah dititipin 20 juta untuk membayar, nggak boleh lebih dari itu. Kalau saya sih terbalik ya, daripada ada tekanan psikologi yang terus-menerus, ya kalau wajar gitu misalnya musyawarah bayar 300, ya sudah dibayar saja. Itu dibayar saja. Tetapi di balik itu juga ada pikiran hukum lain yang saya miliki sebenarnya sebagai bentuk pembelajaran. Andai kata ada pembayaran, pengadilan memutuskan harus bayar 300 juta, 400 juta atau berapapun. Berapapun ya. Ibunya besok bisa menggugat anaknya. Karena hubungannya material. Ibunya bisa menggugat anaknya, minta ganti rugi dari biaya hamil, melahirkan, sampai membesarkan, sampai menikahkan. Oh, itu bagaimana ceritanya? Ya kan? Kalau memang hubungannya menjadi material, kan itu kan anak menganggap ibunya itu adalah ada sengketa perdata. Kalau sengketa perdata kan ibunya dianggap orang lain. Ya. Inilah mengapa kasus di antara keluarga, apalagi dengan anak dengan orang tua dalam hal ini ibu, mediasi adalah yang terbaik ya Kang Asep ya, sehingga ini bisa terjadi. Kang Dedi pernah mencoba menghubungi, dapat nomor telepon dari Teh Yuni, putrinya Ibu? Waktu itu kan wartawan banyak yang menghubungi pihak penggugat, saya nggak mau nyebut nama ya. Pihak penggugat dan
menyampaikan pada wartawan itu bahwa terima kasih Kang Deddy mau memediasi dan kami sanggup untuk bernegosiasi. Nah kemudian waktu itu juga saya telepon kedua-duanya, ke nomor handphone suaminya dan ke nomor handphone istrinya. Dua-duanya nggak ada yang diangkat. Saya SMS juga nggak dijawab. Ya, kalau terjawab sebenarnya apa yang ingin Kang Deddy Terjawab, sampaikan? saya ingin mengetuk hatinya. Udahlah, harta itu apa sih artinya? Orang besok kita ini bakal apa nggak tahu. Diganti Bawa dengan mati. sakit aja, biaya cuci darah misalnya nggak ada arti, itu 1,8 miliar. Nah, saya minta untuk musyawarah, kemudian saya secara pribadi sanggup untuk membantu mengembalikan hutang ibu itu selama dalam batas-batas logika yang memadai. Ya, itu yang makanya kemudian Kang Deddy dalam program di Kompas TV juga mengatakan kalau perlu tidak saya sendiri, saya akan ketuk banyak Iya. orang untuk kasus ini. Itu memang ada niatan sudah begitu. Ada ya? niatan begitu, misalnya gini, kalau bayar 200 juta ya saya sanggup lah. 300 saya masih sanggup, tapi kalau 1,8 ya saya paling ngajak teman-teman saya. Cukup ngajak 20 orang teman saya bisa 1,8 dibereskan. Alhamdulillah. Sehingga Tapi gini juga pembelajaran. Jangan sampai sekarang orang gua 1,8 ini jadi pola-pola kan. Untung kalau cuma Deddy 1, kalau Deddy butuh Deddy 1000 kan. atau kita bisa bilang begini hari ini, butuh bantuan hubungi Kang Deddy. Enggak, tapi kan ada pembelajaran yang akan saya lakukan. Kalau pengadilan memutuskan 1,8, saya akan meminta ibu untuk cari pengacara hebat, menggugat. Menggugat apa lagi? Menggugat dulu sejak hamil sampai melahirkan. Walaupun sampai pengadilan gede. tampaknya kita melihat analisa dari Kang Ya, saya Asep pikir tadi. gini lah, gitu kalau ya. sampai pengadilan nggak buka 1,8, saya pikir bisa geger Republik ini. Karena ada contoh tadi saya berpahit Nggak jurisprudensi mungkin kan. lah. Jadi sekarang hutang pokok, anggaplah hutang pokok lah ya, dari ibunya kita 20 juta. Ya. Tinggal hitung aja bunga undang-undang berapa. Dari tahun berapa Kang Deddy itu? 2001. 2001, katakanlah 16 tahun. 16 tahun, 1 bulan berapa? Kali 2%. 2%. Berarti ya saya nggak ketemu matematika agak bodoh nih Pak. Iya. Nah 2% kali 1 tahun, 24 kali 10. Berapa persen? Itu 400 ribu kali berapa tahun sampai sekarang? udah nyampe lah 300 juta kan. Ya. 300 juta udah selesai sama Kang Deddy. Saya kira, nah, Yes. tapi persoalan tadi saya ingat Kang Deddy bagus. Ya. Ketika anaknya melakukan kepada ibunya tuh tidak dendam kan. Karena ada kearifan lokal. Ya. Kalau ucapan ibu tuh, Mas Bayu ya, seduh metu, saucap nyata. Artinya ucapan ibu akan jadi kenyataan. Bayangin kalau ibunya mengatakan kayak malin kundang jadi batu, jadilah. Itu saya kira yang dikhawatirkan. Dan saya kira terima kasih kepada Kang Deddy mengingatkan ibunya. Nah ketika ibunya mengatakan kenapa anaknya atau mantunya sih? Ayolah mumpung ada mediatornya Kang Deddy, Bupati Purwakarta, bukan kampanye nih ya, mau datang ke Garut, ketemulah selesai. Mau dibayar 300 juta, nah, selesai kan? Tapi malu nggak gara-gara 20 juta jadi 300 juta, apalagi 1,8. Tapi kalau dia mah merekedewe, tetap pengen tetap aja, ya udah main pengadilan, kita tunggu putusan pengadilan. Saya yakin hakimnya punya nurani di situ ya, punya rasa keadilan, punya kepatutan di pasal-pasalnya jelas di KUH Perdata. Ya. Apakah akan mengabulkan di luar bunga itu? Itu yang saya ingatkan kepada wahai para pencari keadilan dan penegak keadilan. Ya, ini pelajaran-pelajaran yang mudah-mudahan kita semua bisa dapatkan sebelum kita memutuskan berbagai hal berkaitan dengan orang tua kita. Ya. Saya sedikit ke Ibu Siti Rokayah. Ibu Siti, Bu, Ya, walaupun tadi Kang Deddy Mulyadi yang udah ketemu sama Ibu, kalau Ibu, sekali lagi, adakah Ibu kemudian sampai kasus ini berlarut-larut di pengadilan, adakah Ibu sakit hati kepada putri Ibu? Sekali lagi apa yang akan Ibu sampaikan? ibu mah semoga dia itu sadar dan soleh, jangan menurutkan nafsu gitu. Ya, dan Ibu ingin ya? Ya gitu. Ya, dan Ibu ingin sekali bertemu dengan putri Ibu ya, Bu? Pengen. Ya. Mudah-mudahan bisa segera ketemu ya, Bu. Mudah-mudahan putri Ibu mendengarkan, bisa kumpul semuanya menjelang Ramadan. Keluarga Ibu semua bisa kumpul lagi dan semuanya bisa selesai secara kekeluargaan. Kami semua mendoakan yang terbaik untuk keluarga Ibu Siti Rokayah. Ibu Siti Rokayah, terima kasih banyak, Bu, sudah bergabung dan bercerita sebentar. Sehat-sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum, jangan Ibu Siti. dipikirin perkara pengadilan kan? Ibu dengar ya. Ibu jangan pikirin ya. Nih Kang Deddy, silakan lagi. Pokoknya ibu mah istirahat, pulihkan kesehatan ibu dengan baik, makan yang enak tapi tidak boleh berlebihan karena usia.
Urusan pengadilan urusan saya. Urusan nanti pun hak kalau memutuskan juga harus ganti, ya kita ganti saja. Duit mah bisa dicari, tapi kekasih sayang tidak akan pernah terganti. Ya, begitu Ibu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama, terima kasih. Sama-sama Ibu. Nah itu tadi Ibu Siti Rokayah, 85 tahun. Ya, Iya, 85 Iya, tahun. mudah-mudahan Anaknya 13. 13. Gak main-main. Dan dia membiayai hidup sendiri ya Pak Didi ya? Ya. Dia membiayai hidup Hidup sendiri sendiri, dan sekolah. ya relatif keluarga mapan sih sebenarnya. Ya. Kalau lihat dari rumah juga, itu kan yang dikejar rumahnya. Dari penggugat itu yang dikejar rumah. Karena kan dulu dia berpikir andai kata saya waktu itu tidak membayar ke bank atas tunggakan anak yang ke-9 ke bank itu, rumah itu sudah disita oleh bank, hilang. Sehingga hari ini dia seolah-olah menuntut rumah itu untuk dia yang menguasai, karena rumah itu pernah diselamatkan dari sitaan bank oleh dia. Tapi kan sebenarnya itu cuma nalangin, 20 juta nalangin, Iya. tapi jangan dihitung harus ngambil rumah kan. Iya. Kalau pikirnya kalau nalangin 20 ya hitung tadi bunga undang-undang jangan 1,8. Itu lagi pula sebenarnya ini kan rumah bersama, rumah keluarga. Kalau kita lebaran hari besar kan kumpul di rumah orang tua. Kalau rumah dikuasai satu anak, bayangin anak-anak yang lain biasanya segen kan. Persis. Nah, kalau di Padang dikenal rumah gadang gitu kan, Rumah tempat gadang. berkumpul atau rumah bersama. tua kita. Nah, rumah begitu tua ya. kita, kalau rumah tua saya, ini sekali lagi saya mungkin hanya bicara terlalu emosional, tapi ya gimana ya, saya berharap lah gitu ya pengacaranya, ayo bila perlu saya mau turun kok. Ada dia dengan keikhlasan tanpa dibayar, saya siap ke Garut ngomongin Kang Deddy, tanpa dibayar dan siap, dan saya seumur hidup tidak pernah jadi ahli, saya siap jadi ahli di situ tanpa dibayar. Gini aja, kita kan nanti hari Kamis saya juga mau ke Garut menghadiri pengadilannya, peradilannya, saya menghadiri. Nanti saya ngajak nih profesor Sama-sama kita lah. ini untuk saling mendampingi, melengkapi. Nah, saya tentunya memiliki spirit hari ini bukan hanya pengacara yang dari Garut yang mendampingimu. Hari ini adalah ada pengacara populer. Iya. Pengacara populer juga kan pengacara sekarang, kan? Lagi mengatur sebuah acara. Terima kasih ke Kompas yang nyiarin ya, Kompas mudah-mudahan hari dengar. ini, Yang mudah-mudahan mendengar, melihat. nanti kita bersama-sama hari Kamis untuk menghadiri pengadilannya. Kita ketemu dengan pengacaranya, kita tuntaskan. Dan saya ingetin juga pengacaranya, walaupun itu hak bagi pengacara untuk menggugat, tetapi hati kita di atas segala-galanya. Ya, mudah-mudahan ini semua perbincangan kita pagi ini meredamkan semua emosi, semua nafsu untuk kemudian yang terbaik penyelesaian bagi kita semua dan menjadi pembelajaran bagi semua yang mendengarkan kali ini. Kang Asep, terima kasih. Sama-sama. Saya hampir nggak mengenali dengan baju pangsi dan saya malu oleh beliau. Karena kebinekaan kita, ada kebinekaan. Anak karena Indonesia mau datang kebinekaan kita. Iya, Kang Deddy Mulyadi, terima kasih juga Terima sudah kasih. datang dari Purwakarta. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa terus mendampingi kasus ini Siap, bisa selesai. sampai tuntas. Terima kasih banyak.